Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan PJJ pada hari ini. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks pidato persuasif. Sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai teks pidato, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Teks pidato persuasif. Pidato adalah salah satu jenis komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau pesan kepada pihak lain. Nah, kalau pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan pendengar agar mau melakukan sesuatu seperti apa yang sedang disampaikan oleh orang yang sedang berpidato. Karakteristik atau ciri pidato yang baik, yang pertama, menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang bisa dipahami oleh pendengar. Yang kedua, menggugah semangat pendengar. Ketika pendengar mendengarkan pidato kita, mereka tuh semangatnya semakin membara. Yang ketiga, isi pidato yang mudah dipahami. Pastinya agar supaya pendengar mengerti apa yang sedang disampaikan oleh orang yang sedang berpidato. Kemudian struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi, yaitu pendapat yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Yang kedua, tahap argumen, yaitu argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi adalah letak argumen yang ditonjolkan ketika sedang menyampaikan isi pidato. Adapun tujuan pidato persuasif, yang pertama, menyampaikan argumen, ide, dan gagasan. Yang kedua, mengajak atau membujuk khalayak ramai atau masyarakat. Yang ketiga, meyakinkan para pendengar. Nah, ketika kita membuka pidato atau pada saat membuka pidato, kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, menginformasikan pokok persoalan. Yang kedua, menjelaskan latar belakang masalah yang ingin kita sampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian yang ketiga, mengaitkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Dalam berpidato, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah menyapa para hadirin. Contohnya, kalimat sapaan tersebut misalnya seperti ini. Yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat pembina OSIS, dan teman-teman semua. Itu adalah contoh kalimat sapaan ketika kita sedang berpidato. Kemudian, dalam menyusun teks pidato, penulis perlu membuat kerangka pidato agar apa? Agar mempermudah penulis dalam membuat isi pidato sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Jadi itulah perlunya kita menyusun teks pidato itu diutamakan dengan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian orang yang menyampaikan pidato disebut orator. Nah, di Indonesia ada 5 negarawan yang pandai berorasi atau pandai berpidato. Yang pertama adalah Presiden Soekarno, yang kedua Bung Tomo, yang ketiga Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian yang keempat Jenderal Sudirman, dan yang terakhir adalah Jenderal A.H. Nasution. Mereka ini adalah orator-orator ulung. Jadi ketika mereka menyampaikan pidato, itu menggugah perhatian dari para pendengarnya. Dan apa sih perbedaan pidato, sambutan, dan khotbah? Nah, perbedaannya, kalau pidato berisi sebuah informasi atau pernyataan penting yang patut dibicarakan. Kalau sambutan berisi tentang ucapan terima kasih kepada tamu yang hadir dalam suatu acara. Nah, kalau khotbah berisi tentang berbagai informasi keagamaan dan biasanya disampaikan ketika sedang sholat Jumat. Untuk penugasan hari ini, yang pertama, catat seluruh materi yang telah Ibu jelaskan pada bahan ajar ini. Kalian catat di buku tulis bahasa Indonesia ya. Yang kedua, tugas LKPD. Kalian kerjakan di buku paket. Buku paket bahasa Indonesia halaman 73 nomor 1 sampai 7. Jawab langsung di buku paket tersebut.
Ini buku paket halaman 73, kalian isi nomor 1 sampai nomor 7. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi dan tugas yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.